Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, Sobat Kemulisan? Semoga kalian yang masih di rumah, karena nggak bisa kemana-mana, belum bisa sekolah, belum bisa beraktivitas secara normal lagi, semoga kalian tetap sehat di sana, dan masih semangat untuk belajar di rumah. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Ini tuh dasar banget ya dari kalau misalnya nanti kalian di kelas 2 atau di kelas 3 kalian akan belajar tentang reaksi redoks, kemudian elektrokimia. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kalian menguasai persamaan reaksi kimia yang dasar itu bagaimana. Biar nanti kalau misalnya kalian mengerjakan soal yang lebih sulit, tidak kebingungan. Jadi, coba saya mulai ya. Saya akan memberikan sedikit logika yang sederhana. Pernah nggak sih kalian itu minum air putih? Ya, semua manusia itu pasti pernah ya. Nah, pernah nggak dalam suatu kondisi kalian benar-benar meminum air putih itu dalam kondisi yang banyak? Mungkin lebih dari 2 liter atau 3 liter. Nah, coba misalnya ya, kalau misalnya kalian mengkonsumsi air putih dalam kondisi wajar, kalian ke kamar mandi untuk buang air kecil sering atau enggak? Ya, kalau misalnya kita minumnya sedikit, kemungkinan untuk buang air kecil adalah sedikit. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian minumnya banyak, karena mungkin haus atau setelah beraktivitas tinggi, coba misalkan kalian setelah bangun tidur kemudian minum air putih yang banyak, apa yang terjadi kemudian 1 jam kemudian? Yang terjadi adalah kalian akan ke kamar mandi dan kira-kira volume yang dikeluarkan ketika kalian buang air kecil bagaimana? Pasti akan jauh lebih banyak daripada ketika kalian meminum secara normal. Di situ bisa saya gambarkan bahwa kalau misalnya kita minum banyak, nih ya, minum banyak, volumenya banyak, maka kemungkinan ke kamar mandi juga akan tinggi. Artinya apa? Volume dari air itu akan sebanding dengan apa yang kita keluarkan saat kita buang air kecil. Benar nggak ya? Nah, dari sini logikanya. Apa hubungannya sih dengan reaksi kimia yang terjadi? Sadar nggak kalau misalnya kita itu meminum air, ketika itu diminum air kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke lambung misalnya, kemudian akan diproses. Nah, ketika kita memasukkan atau minum air ya, kemudian keluar berupa. Nah, di sini itu terjadi proses yang namanya reaksi kimia juga, reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, logikanya seperti itu. Jadi apa yang kita masukkan itu akan sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Dari situ paham ya? Kalau tidak sebanding misalnya ya, kalau misalnya kita minumnya banyak tetapi yang dikeluarkan sedikit, berarti ada sesuatu nih. Sesuatu itu apa? Bisa jadi karena cuaca atau mungkin kondisi tubuh. Nah, sekarang saya akan membahas lebih lanjut. Jadi alam itu sudah berjalan sedemikian teratur sehingga kita sebagai manusia hanya perlu memahaminya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi kimia ini. Kalau di sekolah atau mungkin kalian membaca buku atau mendengarkan atau mungkin melihat video dan seterusnya, kalian mungkin ada yang sudah mendengar hukum Dalton dan hukum Lavoisier.
Nah, saya di video kali ini saya tidak akan membahas detail tentang kedua hukum tersebut, tetapi saya akan memberitahukan atau sharing bagaimana cara menyetarakan reaksi itu dengan cepat atau mungkin mudah dipahami dan gak banyak teori, begitu ya. Jadi hukum Dalton atau hukum Lavoisier atau hukum yang lain itu adalah suatu penemuan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan berdasarkan apa? Berdasarkan gejala alam yang sudah terjadi. Jadi apa yang terjadi di alam itu sudah diamati, kemudian kita memberikan argumentasi, memberikan ide sehingga muncullah teori-teori itu. Nah, teori itu tidak akan saya bahas di sini secara detail. Saya akan langsung menjelaskan aja ya. Jadi syarat pertama untuk menyetarakan reaksi itu yang pertama adalah ketahui reaktan dan produk. Misalnya ada suatu zat A menjadi zat B. Ini kita sebut dengan reaktan. Ini produk. Nah, reaktan itu berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan produk itu di sebelah kanan tanda panah. Ini adalah tanda panahnya ya. Nah, untuk menyetarakan, sebenarnya konsepnya sederhana sekali. Jumlah atom harus sama. Jumlah atom yang mana? Jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi jumlah atom reaktannya harus sama dengan jumlah produknya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kenapa itu tadi saya menjelaskan air dan urin ya? Karena apa? Ketika kita minum banyak air, kita akan sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, itu adalah hukum alam yang tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Karena sesuatu yang masuk itu akan sama. Nah, ini sama. Begitu pula ketika kita membahas tentang reaksi. Jumlah atom itu harus sama. Ini yang harus kita pegang. Sekarang kita beralih ke sini. Coba di sini ya. Di sini ada C ditambah O2. C itu adalah karbon, O2 adalah oksigen. Kemudian menjadi CO2, karbon dioksida. Nah, sekarang kita harus tahu dulu jumlah atom penyusunnya. Ini apa? Reaktan. Yang di sebelah sini adalah produk. Jumlah atom antara reaktan dan produk itu harus sama. Sekarang di sini jumlah C di sebelah kiri berapa? Sebelah kiri 1 ya. O, jumlah O itu 2. Kemudian di sebelah kanan C-nya berapa? C-nya 1 juga. Kemudian O di sebelah kanan itu apa? Berapa? 2. Jumlah C sebelah kiri dan kanan kira-kira bisa dilihat sama nggak? Ini sebelah kiri atau reaktan. Kiri itu reaktan ya. Kalau kanan itu adalah produk. C-nya sama, 1. C yang sebelah kiri 1, C yang di sebelah kanan 1. Oh, begitu juga. O-nya jumlahnya 2, yang sebelah kanan juga 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Yang atas ini saya berikan contoh reaksi yang sudah setara. Kemudian, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang apa itu pengertian koefisien dan indeks. Kalau koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan senyawa. Apa itu maksudnya? Koefisien itu yang mana? Berarti koefisien itu adalah yang ini loh. Koefisien itu adalah ini. 2H2O. Kemudian di sini sebenarnya ada nggak koefisien? Ada di sini.
Di sini juga 1 koefisiennya. Sebelah sini. Contoh di sebelah sini ya. Nah, di sini juga ada 1. Di sini juga ada 1. Tetapi angka 1 ini tidak ditulis, sehingga tidak perlu. Di sini juga ada sebenarnya angka 1. Ini juga 1, tetapi tidak ditulis. Jadi kita ingat-ingat, koefisien adalah angka yang ada di depan senyawa. Kemudian di sini, yang kedua kita belajar tentang indeks. Indeks itu adalah subskripnya. Tahu ya subskripnya? Itu yang ini loh, yang di bawah itu loh. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan subskripnya. Ini itu adalah indeks. Jadi indeks itu adalah yang ini. 2, kemudian ini 2, ini 2, ini 2. Gitu ya. Jadi ini adalah indeks yang kuning ini, kemudian yang merah itu adalah koefisien. Saya tulis di sini, berarti yang perlu dipahami juga adalah yang ketiga di sini adalah indeks dan koefisien. Jadi caranya mudah sebenarnya menyetarakan reaksi ini. Hanya kita perlu menyamakan saja yang kanan dengan yang kiri. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, contoh persamaan reaksi yang belum setara. Coba kita lihat satu persatu. Kenapa dia bisa dikatakan belum setara? Coba di sini yang sebelah kiri, ini kanan. Di sebelah kiri ini C-nya berapa? C-nya 1. Di sebelah kanan C-nya berapa? 1 juga. Di sebelah kiri O. O-nya berapa? O-nya 2 dari koefisien. Jadi cara melihatnya begini. Di sini ada C, ya kan? C. C koefisiennya di sini berapa? 1. Indeksnya berapa? Indeksnya tidak ada. Indeksnya di sini 0. Tidak ada gitu ya. Berarti dia jumlahnya hanya 1. Maka dari C di sini hanya 1. Selanjutnya, O. O di sini punya indeks nggak? Punya. Indeksnya berapa? 2. Berarti jumlah O di sini itu adalah 2. Sedangkan, coba kita lanjutkan. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan berapa? 2. Maka dari itu, O di sini itu jumlahnya 2. Sekarang saya lanjutkan. O di sini, dia CO kan? O di sini berapa jumlahnya? O di sini jumlahnya 1. Nah, coba kita lihat. C1, C yang sebelah kiri 1, C yang di sebelah kanan 1. Berarti dia sudah setara. Oke ya. Nah, sedangkan selanjutnya, O di sebelah kiri 2, O di sebelah kanan 1. Setara tidak? Jawabannya adalah tidak setara. Ya. Jadi, cara membedakannya seperti itu. Selanjutnya, saya akan coba jelaskan selanjutnya. Ini ya, yang CO. Nah, CO di situ, coba CO di sini ya. Ini di sebelah kiri tanda panah, berarti reaktan. Ini di sebelah kanan. Begitu ya. Jadi di sebelah kiri kita coba tuliskan dulu. Nah, di sebelah kiri ini ada CO. Berarti coba kita tulis. Atomnya dulu kita tulis. Di sini ada C, kemudian di sini ada O. Nah, sebelah kanan. Di sini ada C juga kan? Ada O juga enggak? A? Ada. O-nya mana? Ini. Jadi, CO di sini, ini C ya. C-nya berapa jumlahnya? Bentar,
kita coba lihat dulu. Ini CO, satu senyawa. Punya indeks nggak? Tidak ada di sini. Tidak ada keterangan indeks. Berarti dia indeksnya 1. Berarti dia jumlah CO-nya 1. Kemudian koefisiennya ada atau tidak? Koefisiennya tidak ada. Berarti jumlah C-nya adalah 1. Ya kan? Sedangkan jumlah O-nya berapa? O-nya jumlahnya 1. Nah, ini kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke O2. O2 ini punya indeks nggak? Punya. Indeksnya 2. Berarti jumlah atom oksigen ada 2. Oke. Tambahin aja 2. Berarti ini jumlah atom O sebanyak berapa? 3. Sekarang yang sebelah kanan. C. C di situ berapa jumlahnya? 1. Kemudian O. O di sini punya indeks tidak? Punya. O punya indeks 2. Nah, ini indeksnya O. Kemudian di sini ada koefisien nggak di sini? Nggak ada. Berarti O ini punya atau jumlah O di ruas sebelah kanan adalah 2. Sekarang kita lihat. Sudah ada, atomnya sudah terhitung semua kan? Tidak ada yang ketinggalan? Nggak ada kan? Jadi selanjutnya, jumlah C sebelah kiri 1, jumlah C di sebelah kanan 1. Jumlah O di kiri 3, O di kanan 2. Ini sudah setara belum? Oke, ini sudah setara C-nya. O-nya gimana? O-nya belum setara. Karena apa? Karena jumlah O dengan jumlah O di ruas kiri dengan jumlah O di ruas kanan itu berbeda. Maka dia belum setara. Oke, selanjutnya. Oke. Sekarang kita coba cara cepat di nomor terakhir. Ini N di sini jumlahnya 2. N di sebelah kanan 1. Kemudian H di sebelah kiri 2. H di sebelah kanan 3. Oke. Kira-kira gimana? N-nya belum setara, H-nya juga belum setara. Begitu. Gitu ya. Paham sampai sini? Saya lanjutkan. Ini contoh. Contoh dari karbon ditambah oksigen menjadi CO2. Kita coba lihat dulu. Ruas kanan dan kirinya. Ini kita sebut sebagai apa? Reaktan. Yang di sebelah kanan kita sebut sebagai produk. Sekarang kita lihat jumlah atom. Coba di ruas kiri. Di ruas kiri ada apa? Di ruas kiri ada atom C. Di ruas kiri juga ada atom O. Di ruas kanan ada atom C juga. Kemudian ada O juga. Oke, kita lihat satu persatu. Selanjutnya adalah kita lihat koefisien dan indeks. Atom C di sini, atom C di sebelah kiri punya indeks tidak? Tidak ada ya, indeksnya di sini tidak ada. Oke, berarti dia tidak punya indeks. Punya koefisien nggak? Punya, di sini 1. Tetapi 1 itu tidak ditulis. Jadi jumlah C di sebelah kiri adalah 1. Kemudian atom oksigen atau O2 di sebelah kiri ada berapa? Kita lihat indeks. Punya indeks kan 2. Berarti 2 dikalikan berapa? Dikalikan 1. Karena apa? Karena di sini tidak punya koefisien atau koefisiennya 1. Berarti O di sebelah kiri, jumlah atomnya 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita tulis 2. Kemudian yang sebelah kanan, CO2. Jadi CO2, senyawa ini punya koefisien nggak? Jawabannya punya. Di sini punya 1. Sedangkan indeks punya nggak? Punya. Ini indeksnya. Indeksnya 2. 2 ini milik siapa? 2 adalah milik oksigen. Sedangkan C tidak punya
indeks, berarti hanya punya koefisien di sini, 1 di depannya, berarti jumlah atom C adalah 1. Kemudian oksigen, di sini O2, punya indeks ya, indeksnya 2, maka dari itu O itu indeksnya dikalikan koefisiennya, koefisiennya 1 sama dengan 2. Berarti reaksi ini adalah reaksi yang sudah setara. Kita tidak perlu menyetarakan lagi karena jumlah atomnya sudah sama. Baik, sampai di sini paham ya? Semoga kalian bisa paham. Saya lanjutkan. Nah, oke, yang pertama kita lihat dulu. Jumlah ruas kanan dan kirinya. Ini adalah reaktan. Ini adalah produk. Sudah? Sekarang kita coba lihat jumlah atomnya. Di sebelah kiri ada Al. Ya, Al. Kemudian ada Cl juga ya, Cl. Di sebelah kanan ada apa? Ada Al juga, terus ada Cl. Al ini jumlahnya ada berapa? 1. Karena apa? Karena dia tidak punya indeks. Di sini tidak ada indeks dan tidak ada koefisiennya 1. Berarti dia jumlahnya 1. Kemudian kalau Cl di sini berapa? Indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Selanjutnya, Al di sebelah kanan. Al ini punya, ini adalah suatu senyawa ya. AlCl3 ini adalah suatu senyawa. AlCl3 ini punya koefisien tidak? Punya 1. Berarti di situ Al-nya ada 1. Kemudian punya indeks tidak? Al di sini. Al tidak punya indeks, berarti 1 saja Al. Nah, kemudian Cl. Cl di sini indeksnya ada berapa? Indeksnya 3. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kira-kira Al di sebelah kiri 1, Al di sebelah kanan 1, Cl di sebelah kiri 2, Cl di sebelah kiri 3. Setara belum? Jawabannya adalah belum. Nah, kalau belum setara, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah menyetarakan. Oke, mungkin ini bisa disimak ya untuk kalian yang mungkin belum terlalu paham atau mungkin baru pertama kali belajar. Triknya adalah cari yang lebih kompleks. Lebih kompleks dulu. Al di sebelah kiri dengan Al yang di sebelah kanan. Oke, ini tidak terlalu bermasalah, kita tidak terlalu meninjaunya. Kemudian Cl di sebelah kiri Cl2, tapi Cl yang di sebelah kanan Cl3. Kira-kira dari 3 senyawa ini Al, Cl2, kemudian AlCl3 mana yang lebih kompleks? Yang lebih kompleks adalah AlCl3, ya kan? Nah, oleh karena itu kita selesaikan dulu yang ini.